Shalom, Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Odes. Saya ingin bersaksi, ini adalah kesaksian pertama saya. Saya ingin bersaksi tentang apa yang telah Tuhan perlihatkan kepada saya tentang zaman akhir. Saya mimpi zaman akhir itu ada 3 kali. Saya tidak minta kepada Tuhan pada saat itu, dan saya tidak bertanya kepada Tuhan pada saat itu tentang zaman akhir. Tapi Tuhan sudah memperlihatkan saya pada tahun 2018 itu, kira-kira pada saat saya masih kuliah di Surabaya dan semester 3 atau 4. Ya, seingat saya, karena saya lupa ingat, dan mimpi itu sudah lama sekali. Ada yang sangat membekas di hati saya. Ada 2 mimpi. Yang pertama itu seperti kisi-kisi pengangkatan orang percaya. Pada mimpi yang pertama itu, saya seperti di lapangan. Di lapangan saya melihat dunia itu, saya melihat bom itu meledak di mana-mana dan kota-kota itu hancur. Pada saya penadahkan tangan saya ke atas, saya bernyanyi satu lagu penyembahan, dan saya bernyanyi lagu Kau Allah yang Kudus. Tiba-tiba saya terangkat dan mimpi itu selesai. Pada beberapa bulan kemudian Tuhan memberikan saya penglihatan lagi dengan mimpi yang sama, pengangkatan juga. Tapi di situ saya sedang berada di musibah yang besar di dunia. Banjir melanda. Banjir itu seperti air bah melanda dunia, dan orang-orang itu tidak luput pada saat itu. Semua kota-kota itu tenggelam seperti pada zaman Nuh. Pada saat di mimpi saya itu, di mimpi penglihatan itu, saya terbawa oleh air itu juga. Tiba-tiba pada saat saya melihat ke langit, ke atas, saya berkata, Tuhan Yesus tolong saya bilang gitu. Tiba-tiba saya melihat ke atas, saya melihat Tuhan Yesus berdiri di atas awan-awan, dan saya melihat di sebelahnya itu ada malaikatnya, itu malaikat Michael. Tiba-tiba 1 detik saya langsung ke atas, saya terangkat ke atas, dan saya tidak melihat keluarga saya lagi pada saat itu. Saya sendiri, dan saya melihat orang banyak itu mengalami hal yang sama seperti saya, dan kami terangkat di awan-awan, dan saya melihat Tuhan menyimpan foto kami. Saya melihat Tuhan menyimpan foto saya, dan itu jelas. Saya melihat seperti fast foto. Fast foto itu tidak besar, sekitar 3R. Saya melihat wajah saya sudah seperti orang yang hendak pergi ke pesta ya teman-teman. Saya melihat saya udah pakai make up, sudah pakai baju yang bagus, tapi foto itu nggak full body ya. Kira-kira kalau kita di bumi ini seperti kartu tanda penduduk kita ya, KTP ya, khususnya Indonesia, itu seperti cuman sampai segini aja. Jadi foto yang Tuhan simpan itu nggak full body, jadi sampai segini aja saya melihat ada foto saya gitu. Dari situ Tuhan Yesus nggak ngomong apa-apa sama saya. Tuhan Yesus tidak berkata-kata apa-apa dengan kami pada saat itu. Dan tiba-tiba mimpi itu hilang. Mimpi yang saya ceritakan barusan ini, yang pada saat melihat foto saya ini, itu yang sangat jelas terngiang-ngiang untuk sekarang ini. Pada Agustus 2022 Tuhan tuh mengingatkan mimpi itu kembali kepada saya. Jadi saya kayak seperti dianoyingkan dengan mimpi itu. Mimpi itu sangat jelas di ingatan saya. Padahal saya mimpi penglihatan itu yang diberikan Tuhan itu pada tahun 2018. Tiba-tiba Tuhan menaruh satu firman-Nya di 1 Korintus ayat 27 sampai 29 kepada pikiran saya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan apa yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi teman-teman, saya ini bukan orang yang pernah duduk di kursi teologi ya. Saya juga bukan orang yang mendalami Alkitab. Saya aja baru baca Alkitab baru-baru ini. Tetapi Tuhan memilih saya
Tuhan memakai saya, Tuhan menyuruh saya bersaksi, Tuhan menyuruh saya membuka mulut saya tentang penglihatan yang telah Tuhan berikan kepada saya, bahwa waktu Tuhan datang itu sudah dekat, sudah singkat. Bahwa semua orang, anak-anak muda akan bersaksi tentang Dia dan diberikan mimpi penglihatan tentang akhir zaman, tentang pengangkatan orang percaya. Dan Tuhan menaruh firman-Nya di dalam hati saya juga. Pada saat saya cari-cari, itu ada di 1 Kisah Para Rasul di ayat 11. Bunyinya seperti ini ya, teman-teman. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Nah, pada mimpi penglihatan saya di 2018 itu, saya memang benar-benar jelas melihat Tuhan Yesus itu melihat ke bawah. Tuhan Yesus melihat anak-anak manusia yang ada di bawah, seperti sama dengan firman Tuhan berkata, Dia datang seperti Dia naik ke surga di awan-awan. Sekali lagi saya katakan, teman-teman, saudara-saudaraku, saya bukan orang yang duduk di kursi teologia ataupun yang sekolah, yang bisa dikatakan sekolah Alkitab, tetapi Tuhan memakai saya sebagai alat Tuhan. Tuhan menyuruh saya. Kalau bukan Tuhan yang menyuruh saya tidak akan mau membuat video ini, saya tidak akan mau bersaksi. Tapi karena Tuhan yang menyuruh saya mau taat, saya mau mengabarkan kabar gembira ini bahwa Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang. Dia akan menjemput kita dan Dia akan membawa kita ke tempat di mana Dia tinggal. Bertobatlah sungguh-sungguh, saudara-saudaraku, karena sekarang ini saya juga sama seperti teman-teman berjuang untuk kudus, tetap kudus di hadapan Tuhan dan tidak bercacat pada saat Tuhan mendapatkan kita. Mari teman-teman, kita membuka mata kita. Kita melihat bahwa tanda itu sudah digenapi dan akan segera terjadi semuanya itu. Kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, itu sudah singkat. Kita melihat apa yang telah terjadi di dunia saat ini, yaitu kelaparan, penyakit sampar, dan semua tanda-tanda yang sudah Tuhan tuliskan di firman-Nya itu sudah tergenapi. Dan kita harus menjadi 5 gadis bijaksana, mengumpulkan minyaknya sampai mempelai pria itu datang. Saya rindu, saya berdoa kepada Tuhan, saya rindu jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus dan boleh diselamatkan. Sekalipun mereka yang di luar Tuhan juga boleh ikut diselamatkan dan merasakan karunia keselamatan dari Kristus Yesus. Tuhan menaruhkan firman ini ke dalam hati saya pada Lukas 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Mari kita melihat ya saudara-saudaraku, bahwa penyakit sampar sudah terjadi, kelaparan juga sudah terjadi di dunia ini, hal-hal deru perang juga sudah terdengar di mana-mana. Tuhan itu baik saudara-saudaraku, Tuhan itu memberikan tanda itu supaya kita sungguh-sungguh di hadapan-Nya, menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran, naikkan pujian bagi Tuhan di setiap waktu, baca firman Tuhan setiap hari, jangan bosan dengan itu semua teman-teman. Pada saat saya melihat kejadian itu saya terkejut. Saya belum menceritakan, saya ada 3 mimpi penglihatan. Yang terakhir ini saya belum ceritakan teman-teman. Saya mau mengajak teman-teman untuk bertobat, sama-sama kita berjuang untuk Tuhan. Karena waktunya ini sangat singkat. Dunia tatanan baru itu akan segera dibentuk teman-teman. Dan antikris itu akan memimpin dunia ini. Pada mimpi yang ketiga ini, Tuhan memberikan mimpi penglihatan ini sangat jelas. Dan saya juga hampir nggak bisa membedakan kalau ini mimpi atau nyata. Jiwa saya terkejut.
saya gemetaran teman-teman pada saat bangun. Mimpi yang Tuhan berikan itu pada tanggal 6 September 2022 pagi pukul 5.45 pagi. Saya biasanya worship jam 5 subuh. Saya waktu itu ngantuk sekali saudara-saudara. Jadi saya tidur lagi, saya pasang alarm. Jadi saya memperpanjang tidur saya 1 jam. Biasanya saya bangun untuk worship dan mempersembahkan persembahan saya untuk Tuhan itu jam 5 subuh. Tetapi pada saat 6 September itu teman-teman, saya sangat capek, saya sangat lelah pada saat itu. Saya tidur lagi sampai jam 6 pagi. Jadi saya sudah setel alarm yang tadinya jam 5, saya majukan sampai jam 6, saya tidur lagi. Tiba-tiba pada saat saya tidur lagi itu, saya mendapatkan penglihatan lagi dari Tuhan. Dan pada saat saya mendapatkan penglihatan itu, saya tidak minta pada Tuhan pada saat itu untuk diperlihatkan tentang zaman akhir. Tapi saya memang ada berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Mungkin itu adalah jawaban Tuhan bagi saya, bahwa waktunya sudah akan tiba dan akan tiba. Saudara-saudaraku, saya melihat angin puyuh itu kencang sekali. Di mimpi itu ada keluarga saya, ada mama, ada kakak saya nomor 3, ada keponakan saya dan ada saya. Di mimpi itu hanya ada kami berempat. Pada saat saya melihat angin puyuh itu, saya mengajak mereka untuk berdoa bersama-sama saya, untuk berpegangan tangan. Saya berkata, ayo cepat kita berdoa, nih cepat angin itu mengarah ke kita pegangan tangan sama-sama. Pada saat saya melihat itu dalam keadaan siang, pada hari terang, angin itu mengarah ke kami. Saya melihat dengan jelas angin itu dahsyat sekali mengarah ke kami, berputar dengan sempurna ke arah kami. Pada saat saya melihat angin itu, saya mengajak mereka untuk berdoa, ayo segera pegangan tangan kita bergandeng untuk berdoa. Pada saat saya berdoa, mereka berdoanya yang saya lihat dan saya rasakan pada saat itu, mereka tidak sepikir dengan saya, saudara-saudaraku. Jadi saya sendiri yang memuji Tuhan dengan lagu pujian, dan mereka itu berdoa dengan kata-kata mereka sendiri. Tiba-tiba Tuhan itu mengubahkan tubuh saya itu bergoncang, saya tiba-tiba bergetar, saya bergoncang pada saat saya menyembah. Tiba-tiba saya melepaskan tangan saya dari gandengan mesbah doa kami itu. Tiba-tiba saya berlari ke depan pintu. Saya melihat ke atas, langit itu sudah berubah, saudara-saudaraku. Langit itu yang tadinya biru, siang itu seperti biasa, tiba-tiba itu gelap kelabu, dan gelapnya itu gelap seperti malam. Tiba-tiba saya melihat ke langit, bahwa langit itu terbuka. Cahaya pada lubang yang terbuka itu penuh dengan cahaya, teman-teman. Dan saya melihat orang-orang itu terangkat daripada satu lubang langit yang bercahaya itu. Tiba-tiba di dalam pikiran saya berkata, wah celaka ini pengangkatan ini. Saya lihat itu kan, saya melihat dunia itu sudah kacau sekali, saudara-saudara, pada saat Tuhan datang. Dan itu jiwa saya tuh terkejut, kaget gitu pada saat kejadian itu. Dan Tuhan sudah mengejutkan saya pada saat itu oleh penglihatan itu. Dan mimpi itu jelas sekali, saudara. Mimpi itu jelas sekali, sampai sekarang saya mengingat mimpi itu. Setiap saya worship, mimpi itu selalu ada di kepala saya. Tiba-tiba saya melihat roh-roh anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Mereka terangkat, saudara-saudaraku. Mereka terangkat di dalam lubang yang bercahaya itu. Saya melihat roh mereka itu putih, suci sekali. Saya melihat, tiba-tiba saya menadahkan tangan saya ke atas. Saya menyanyikan satu lagu pujian, kalau ku cari damai hanya ku dapat di dalam Yesus. Saya mengangkat tangan saya. Tiba-tiba saya terangkat juga, teman-teman. Saya terangkat ke atas. Setengah dari lagu yang saya nyanyikan itu, pada saat refnya, tak satu pun orang yang menghiburku. Pada lirik yang tak seorang pun dapat menolongku, tiba-tiba Tuhan turunin saya. Wah, saya berpikir, wah Tuhan, kok Tuhan turunin saya gitu. Saya takut, teman-teman. Tuhan turunin saya. Tiba-tiba kaki saya jejak. Tuhan tidak mencampakkan saya begitu saja. Kaki saya jejak dengan selamat.
dan sempurna Tuhan jejakin saya. Tiba-tiba Tuhan bicara kepada saya, dan hati saya pada saat diturunkan itu, hati saya berkata, wah Tuhan, sepertinya saya tidak berbicara dan tidak membuka mulut saya tentang apa yang Engkau berikan dan Engkau karuniakan kepada saya. Celakalah saya karena saya belum bersaksi pada saat itu. Saya menyesal sekali saudara-saudaraku, karena saya belum berbicara tentang apa yang telah saya lihat tentang akhir zaman itu. Saya menyesal. Menyesalnya itu menyesal yang tiada tara sekali, menyesal sekali teman-teman. Saat kita tinggal itu sangat menyesal teman-temanku. Saat saya turun, Tuhan berkata kepada saya dengan keras, cepat, bersaksilah segera, bersaksilah segera, bersaksilah tentang apa yang kau lihat ini, bersaksilah pada semua orang bahwa kedatanganku sudah sedikit lagi. Berlarilah, berlarilah. Saya berlari mengarah ke keluarga saya di tempat mereka berdoa. Saya melihat mereka tertinggal, saudara-saudaraku. Saya melihat mereka masih berdoa, dan saya tahu saat Tuhan datang dan Tuhan mengangkat, apa yang terjadi setelah itu. Saya mengatakan kepada mereka, ayo segera kita lari dari tempat ini, cepat, karena saya tahu antikris itu akan mengejar kita. Saya sedih, saya langsung sedih. Kenapa saudara saya tinggal? Kenapa orang tua saya tinggal? Ternyata Tuhan mau menunjukkan kepada saya bahwa di dalam keluarga saya itu hanya saya yang terangkat dan keluarga saya tinggal. Tuhan mau saya menyampaikan kepada keluarga saya bahwa mereka itu tertinggal, mereka tidak terangkat. Saya tidak tahu iman mereka, saya tidak tahu hubungan mereka sama Tuhan seperti apa, karena itu adalah hubungan kita masing-masing bersama Tuhan. Tapi saya melihat mereka tertinggal. Tuhan menyuruh saya untuk mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak terangkat, ya saudara-saudara. Dan dunia itu sangat kacau, dan banyak sekali orang-orang yang tertinggal pada saat itu. Banyak sekali orang-orang yang tidak terangkat. Saya melihat banyak sekali saudara-saudaraku. Dan langit tetap menjadi gelap pada saat itu. Saya berlari, saya bersembunyi karena saya tinggal, saya tahu. Karena di masa antikris itu adalah masa kesukaran besar, di mana orang-orang percaya akan dipaksa untuk menyembah patung bilangan, untuk menyembah patung tersebut, yaitu dengan angka bilangan 66 itu. Siapa yang menerima tandanya itu tidak akan menjadi milik Tuhan lagi, saudara-saudaraku. Siapa yang tidak bertahan pada saat masa kesukaran itu, mereka sudah tidak milik Tuhan lagi, melainkan milik setan iblis itu. Jikalau mereka menerima tanda pada tangan kanan dan dahinya, menyembah patung pada bilangan 66 itu, ada di kitab Wahyu, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku bisa membaca di kitab Wahyu untuk mengetahui jelas tentang binatang apa yang telah Tuhan tuliskan di dalam kitab Wahyu yang dengan bilangan 666 itu, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang terkasih, di sini saya mengajak saudara-saudaraku untuk bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan di sisa waktu ini. Tuhan memberikan waktu kepada kita di waktu yang singkat ini, karena antikris itu sedang bersiap-siap, saudara-saudaraku, untuk menyatakan dirinya. Jangan sampai kita disesatkan dengan cara apapun. Pada saat ini setan iblis itu sedang bekerja keras untuk menyesatkan orang-orang terpilih, orang-orang percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita bodoh dan lengah di pada masa ini, saudara-saudaraku. Saya sudah melihat masa kesukaran itu. Pada bangun tidur itu saya menangis, saudara-saudaraku, saya menangis. Dan mengapa saya menangis, saudara-saudaraku? Karena saya melihat bahwa keluarga saya tidak terangkat. Saya tahu saat mereka tidak terangkat apa yang mereka alami. Mereka akan dipaksa. Jika mereka tidak mau menyembah binatang itu dan menerima tanda bilangan binatang itu, mereka akan disiksa siang dan malam, saudara-saudaraku. Dan itu sangat ngeri, saudara-saudaraku. Maut itu jauh daripada mereka, dan banyak yang mencari maut, tetapi maut itu menjauh daripada mereka. Itu firman Tuhan yang berkata seperti itu, saudara-saudaraku. Banyak yang disiksa tetapi tidak bisa mati pada saat itu, karena Roh Kudus itu sudah diangkat pada saat itu. Allah sudah tidak memimpin dunia lagi, melainkan setan iblis itu yang memimpin dunia.
Saya menangis, saya mohon kepada mereka untuk bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan di hari akhir ini, membaca firman Tuhan, menaikkan pujian syukur bagi Tuhan. Di setiap waktu kita harus menyembah Tuhan, kita harus meninggikan Dia, karena hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita, saudara-saudaraku. Karena waktunya itu sangat dekat, Tuhan sangat mendesak saya untuk berbicara, Tuhan sangat mendesak saya. Sebenarnya saya sering kali menunda ini, saya sudah menunda ini sudah lama, saudara-saudaraku. Dulu saya tidak berani untuk berkata-kata, tetapi Tuhan memberikan saya roh keberanian untuk berkata-kata. Carilah Tuhan, saudara-saudaraku, carilah Ia. Selagi Ia berkenan untuk ditemui, carilah Dia, carilah wajahnya. Sedikit lagi pintu itu akan tertutup, saudara-saudaraku. Pintu itu akan tertutup. Jangan engkau berkata, saudara-saudaraku, bahwa dari dulu kok Tuhan Yesus sudah datang, dari dulu kok Tuhan Yesus itu udah memberitakan kedatangan. Jangan berbicara seperti itu. Siapa yang berbicara seperti itu akan ditimpa oleh kebinasaan pada saat itu, teman-temanku. Berjaga-jagalah, kuduslah, sebab Tuhan itu kudus. Saya juga sedang berusaha dan berjuang untuk hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Karena saya sudah melihatnya itu semua, Tuhan sudah memberi penglihatan itu pada saya, dan itu saya merasakan sangat ngeri sekali pada saat saya tinggal. Sebenarnya ada beberapa mimpi penglihatan sebelumnya, dan yang saya jelas itu hanya 3. Tuhan itu ada beri mimpi penglihatan pengangkatan itu kepada saya ada 3, lebih dari 3 kali. Saya pernah tidak terangkat juga, saudara-saudara. Saya pernah tidak terangkat itu ada beberapa kali saya mimpi, dan situ Tuhan memperingatkan saya bahwa bertobatlah lagi sungguh-sungguh, karena saya waktu itu kumat, jatuh bangun dalam bertobat. Jadi Tuhan itu nggak jemu-jemu untuk mengingatkan saya melewati mimpi penglihatan saya. Pada saat orang-orang yang tidak terangkat itu sangat banyak jumlahnya, dan mereka akan meratapi Tuhan. Mereka akan minta ampun pada Tuhan, tapi sudah terlambat, tidak ada waktu lagi. Sekarang ini adalah waktunya. Mari saudaraku bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita sama-sama berjuang hidup kudus di hadapan Tuhan, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Saat Tuhan mendapatkan kita tetap setia, kita tetap tidak bercacat dan kudus di hadapan Tuhan. Sebelum saya mendapatkan mimpi penglihatan 6 September yang sangat jelas ini, sebelumnya Tuhan memberikan mimpi kepada saya, tetapi itu bukan mimpi penglihatan pengangkatan, tapi Tuhan melihatkan kepada saya, lihatlah dunia ini. Tuhan berkata kepada saya, lihatlah dunia ini, mereka yang beraktivitas seperti biasa, mereka akan terkejut dengan keadaan itu yang akan terjadi. Dunia ini sudah tidak baik-baik saja, saya akan datang segera. Tuhan berkata seperti itu, saya akan datang segera. Dan Tuhan memperlihatkan kepada saya itu seperti digebu-gebu sama Tuhan, seperti dikejar sama Tuhan. Pada saat itu saya melihat dunia orang beraktivitas seperti biasa di perjalanan. Mereka itu seperti tidak tahu dan tidak peduli tentang itu semua. Dan Tuhan bilang mereka akan terkejut, mereka akan kaget. Pada saat itu aku datang seperti pencuri pada saat malam. Tidak ada seorang pun yang tahu pada saat masanya itu terjadi. Marilah saudara-saudara, saya rindu sekali saudara-saudara datang kepada Tuhan, bertobat, karena ini waktunya sudah digenapi. Semuanya firman Tuhan yang pada di kitab Wahyu itu sudah tergenapi. Kita harus membuka mata kita melihat penyakit samparsin itu sudah terjadi. Hal dahsyat yang belum pernah terjadi itu sudah terjadi, yang belum pernah kita dengar dengan telinga kita, yaitu COVID-19 yang melanda dunia kita, bukan hanya Indonesia ya teman-teman, tapi dunia. Dan kita harus membuka mata kita sebenarnya. Kita melihat maut itu dekat sekali di hadapan kita. Kita harus minta pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Pada saat saya bekerja, saya survei, Tuhan itu sering sekali berbicara kepada saya, saudara-saudaraku. Tuhan sangat sering berbicara kepada saya di dalam hati saya.
Tuhan katakan kepada saya, maut itu dekat kepada orang-orang yang tidak berlindung kepadanya. Tuhan melihatkan kepada saya, pada saat itu saya berangkat kerja, saya sudah khawatir. Tuhan, saya bilang, kok saya khawatir sekali ada orang kecelakaan di hadapan saya. Tiba-tiba memang benar, saudara-saudaraku, Tuhan memperlihatkan itu. Tuhan bilang kepada saya, siapa yang tidak berlindung kepadaku, maut itu akan dekat sekali di depan muka kalian, di wajah kalian. Maut itu seperti tatapan sama kalian. Jadi kalau kalian tidak minta pertolongan dari perlindungan pada Tuhan, semua itu akan menimpa kita. Saudara-saudaraku, saya melihat orang itu ditabrak truk, dan orang itu terjatuh, dan truk itu semakin menggilas, dan saya kaget. Saya bilang, Tuhan, apa yang saya lihat? Saya langsung ketakutan. Sampai pulang saya terngiang-ngiang, dan sampai sekarang juga saya terngiang-ngiang. Jadi Tuhan berbicara kepada saya seperti itu. Sebelum saya bersaksi tentang ini semua, Tuhan membuat saya gelisah, Tuhan membuat saya tergebu-gebu. Tuhan bilang, bersaksilah segera, berkata-katalah. Sebelum aku datang, kau harus bersaksi. Sebelum aku datang, orang-orang harus melihat semua peristiwa penglihatan yang engkau lihat. Saya hanya alat di rumah Tuhan. Saya hanya mau taat kepada Tuhan. Saya hanya mau berbicara, membuka mulut saya untuk Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saudara-saudaraku, saya tidak akan mau membuat video ini. Saya tidak akan mau berkata-kata kepada kalian tentang semuanya ini, karena saya tidak mau menambahkan atau mengurangkan tentang apapun yang telah Tuhan karuniakan kepada saya. Saya rindu, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, sedari dulu saya rindu Tuhan pakaikan saya. Ternyata Tuhan persiapkan saya untuk bersaksi, untuk menjadi saksinya. Bahkan channel YouTube ini, teman-teman, channel YouTube ini Tuhan yang berikan kepada saya. Tuhan yang menaruh di dalam loh hati saya, yaitu Saksi Yesus. Jadi channel ini juga Tuhan yang berikan namanya. Saya juga tidak memaksa setiap orang untuk percaya kepada kesaksian saya. Saya tidak memaksa teman-temanku, karena Tuhan juga tidak memaksa saudara-saudara untuk datang kepadanya. Itulah adalah pilihan Anda. Sekian kesaksian dari saya. Salam sejahtera. Semoga Tuhan memberkati teman-teman semua. Haleluya, haleluya.